Oke. Jadi proposal itu adalah bab 1, 2, dan 3. Proposal itu adalah akan meneliti. Itu dipahami ya. Jadi proposal itu akan meneliti. Kalau skripsi itu adalah laporan peneliti. Jadi proposal itu bahasanya adalah jenengan membuat proposal itu akan meneliti. Tetapi kalian kalau mau meneliti dalam kualitatif itu harus ada studi pendahuluan. Jadi benar-benar kamu itu tahu lembaga yang akan kamu teliti dan masalah yang kamu ambil itu memang benar-benar ada. Itu harus dipahami. Tetapi saya garis bawahi ya, garis bawah ini diingat betul ya. Skripsi yang baik, proposal yang baik itu adalah selesai pada waktunya, bukan bagus pada isinya. Saya ulang ya, skripsi atau proposal yang baik itu adalah selesai pada waktunya, bukan bagus isinya. Bukan jadi nanti ketika wisuda menjadi penulis skripsi terbaik, itu bukan. Jadi jenengan 4 tahun atau 8 semester selesai. Itulah skripsi yang baik. Itu. Baik. Yang pertama adalah ini ya, kerangka kualitatif. Aduh, ini siapa ini? Gimana ini membalikannya? Halo, dengar saya nggak? Dengar, Pak. Baik, oke. Baik. Pertama adalah halaman sampul. Saya kira sudah bisa. Judul bisa, persetujuan, pengesahan, moto, dan sebagainya. Itu nggak ada masalah ya. Yang jelas judul itu harus ada bentuknya, yaitu pola, subjek, objek, tempat, dan waktu. Jadi dalam judul itu terdapat itu. Pola misalnya. Misalnya pola itu ada strategi membangun citra lembaga dalam meningkatkan minat masyarakat di lembaga pendidikan Islam. Itu. Studi kasus di MTS Negeri 1 Kediri tahun 2022. Jadi polanya adalah strategi membangun citra dalam meningkatkan minat masyarakat. Itu polanya. Setelah itu ada subjeknya. Nah, penelitian kualitatif itu biasanya ada subjek mayor sama minor. Mayor itu adalah inti penelitiannya. Nanti akan saya tunjukkan proposalnya ya. Nah, subjeknya adalah ini, strategi membangun citra lembaga. Citra itu subjek mayornya. Dalam meningkatkan minat masyarakat itu adalah minornya. Itu. Setelah itu ada objeknya. Di lembaga pendidikan Islam itu objeknya. Tempat, dijelasan tempatnya. Tadi studi kasus di MTS 1 Negeri Kediri. Itu adalah tempatnya dan tahunnya adalah 2022 misalnya seperti itu. Jadi setiap judul itu harus ada semacam itu, yaitu satu ada polanya, subjeknya, objeknya, tempat, dan waktu. Judul skripsi itu. Dari sini bisa paham ya. Selanjutnya adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan ada konteks penelitian. Namanya konteks penelitian itu adalah keadaan real yang ada di situ. Kalau kuantitatif itu pakai latar belakang. Tapi rata-rata yang saya buka kemarin di judul kalian adalah kualitatif. Jadi memakai konteks penelitian. Konteks itu adalah keadaan realnya. Nah, dalam penelitian kualitatif, konteks itu isinya adalah tentang penjelasan mengenai problematika yang akan diteliti. Jadi kalau bahasanya itu dari yang luas semakin mengerucut pada permasalahan yang diteliti itu. Jadi penelitian itu berbasis masalah. Masalah itu muncul antara kenyataan tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan harapan. Itu muncul sebuah masalah. Contoh gini ya, ini contoh. Ketika saya ingin secara teori S1 itu 4 tahun. Tetapi kenyataannya saya menyelesaikan S1 itu 5 tahun. Itu tidak selesai 4 tahun. Itu kan masalah. Itu. Nah, dalam skripsi juga seperti itu. Problematika apa yang diangkat itu harus ada di situ gitu loh. Terutama terkait dengan tema yang dipilih. Dan
problematika tersebut terkait dengan alasan mengapa penelitian itu dilakukan atau menariknya apa tema itu dilakukan, penelitian itu dilakukan, gitu loh. Menariknya apa? Jadi kalau tidak ada yang menarik sama sekali di konteks ini ya pembaca nggak mau akan melanjutkan. Jadi gini ya, jenengan menulis skripsi atau proposal atau apapun itu untuk orang lain. Jadi bahasamu itu adalah bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Jadi nanti kalau membaca berulang-ulang, kalau perlu adalah suruh temannya atau proofreadernya untuk membaca. Dia paham nggak dengan tulisanmu? Yang jadi masalah itu biasanya mahasiswa itu sering nulis status, sering nulis Facebook, Instagram, dan sebagainya, tetapi dia tidak bisa menulis karya ilmiah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu masalah. Dia tidak bisa menulis ide utama apa, supporting idenya apa, ini termasuk paragraf induktif, deduktif, ini yang masalah. Dan juga penulisan bahasa Indonesia yang bagus seperti apa, bahasa Indonesia yang resmi, dan apa itu yang jadi masalah. Ini rata-rata mahasiswa lemah di situ. Karena apa? Ketika membuat makalah rata-rata adalah copy-paste. Dan saya seperti katakan tadi, rata-rata ketika mahasiswa itu menulis rata-rata ya di media sosial, bukan di karya tulis ilmiah. Ini. Selanjutnya adalah apa sih urgensi atau pentingnya tema itu diteliti? Itu harus ada juga di situ, di konteks itu. Kalau hal-hal yang basi misalnya, itu kan nggak perlu diteliti kan? Gitu loh. Dalam penelitian kualitatif, ingat, namanya kualitatif itu pasti kualitas yang diutamakan. Kualitatif kan kualitas. Ini secara ideal ya. Dan penelitian yang akan dilakukan itu memang sebelumnya benar-benar tidak ada. Atau hal yang baru. Gitu. Nah, terus bagaimana apa fungsi daripada penelitian terdahulu? Penelitian terdahulu itu adalah bagian daripada pendukung atau menunjukkan misalnya. Misalnya kalau ada bagian kepala kita ya, dahulu ada yang meneliti tentang telinga, dahulu ada yang meneliti tentang mata, dahulu ada yang meneliti tentang rambut, maka saya akan meneliti terkait dengan hidung misalnya, atau mulut misalnya. Itulah letak penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu itu sebagai sumbangsih penguat atau sebagai contoh bahwa dulu pernah dikaji ini, saya akan mengkaji ini loh. Itu penelitian terdahulu. Dan itu sebagai penguat yang ada. Dan minimal kalau nggak salah itu 5 tahun kalau nggak salah itu. Penelitian terdahulu. Itu terkait dengan konteks penelitian. Maka dalam konteks penelitian itu nanti setidaknya mahasiswa juga harus datang ke lokasi, tahu realnya seperti apa yang tempat yang diteliti. Ingat, dalam penelitian kualitatif itu yang dilihat kualitas ya. Jadi nanti tidak boleh ya alasannya bahwa saya meneliti lembaga ini karena saya alumni, dekat dengan rumah, itu tidak ilmiah sama sekali. Jadi keunggulannya apa, keunikannya apa, urgensi kenapa dilakukan, itulah yang menjadi alasan. Dan itu disertai dengan data. Data ya, data atau fakta. Tidak boleh. Gitu. Misalnya gini, saya tadi strategi membangun citra lembaga dalam meningkatkan minat masyarakat. Memang citra lembaga itu baik gitu loh. Faktanya apa? Dari hasil survei saya di masyarakat bahwa masyarakat mengenal lembaga itu mempunyai nama baik di masyarakat, tidak ada cacat-cacatnya sama sekali itu survei, itulah kuesioner yang saya buat, itulah sebagai data bahwa lembaga ini memang layak untuk diteliti gitu loh. Jadi nggak boleh ya alasan itu dibuat-buat. Misalnya karena prestasinya baik, hubungannya terus itu buktinya apa gitu loh. Pernahkah dia mendapatkan juara apa di tingkat provinsi dan sebagainya, dan itu terkait dengan tema yang jenengan pilih. Misalnya saya tadi meneliti tentang citra lembaga. Kalau anak itu juara olimpiade misalnya, itu kan nggak terkait dengan citra lembaga kan, gitu loh. Misalnya kalau yang terkait apa? Saya meneliti tentang citra lembaga, ternyata lembaga ini mendapatkan penghargaan terbaik webometrik misalnya, atau terkait
sistem informasi manajemennya misalnya, maka itu boleh diteliti gitu. Karena terkait datanya itu. Tetapi kalau saya buat-buat sendiri itu masalah gitu. Seperti saya bilang tadi, saya meneliti tentang citra, data yang saya suguhkan adalah terkait prestasi siswa. Itu kan nggak match gitu loh. Karena citra itu terkait dengan bagaimana lembaga itu dilihat di luarnya. Gitu. Mohon dipahami betul itu. Biasanya mahasiswa ngawur itu. Disuruh apa itu menariknya, apa itu buktinya itu. Asal dibuat aja gitu. Yang kedua adalah fokus penelitian. Fokus itu adalah pertanyaan penelitian ya. Tentang skop atau cakupan inti yang akan digali dan dikaji dalam penelitian. Fokus penelitian ini nanti yang terus dipakai dari bab 4, 5, 6. Ini. Dan fokus penelitian ini biasanya yang dilihat duluan. Jadi judul sama fokus penelitian. Dan fokus penelitian itu kalau biasa serumpun ya. Kalau MPI itu biasanya ya, MPI itu biasanya perencanaan, apa itu? Pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi itu misalnya itu. Tuh. Mungkin kalau manajemen strategik itu polanya, pelaksanaan, evaluasinya. Kok polanya apa itu? Formulasinya, pelaksananya, evaluasi. Itu manajemen strategik. Ada lagi kalau saya dulu itu adalah pendekatannya, metodenya, tekniknya, dan evaluasinya. Itu. Jadi dalam pertanyaan penelitian itu harus sebaris ya. Jangan acak-acak nggak jelas itu. Dan menggunakan kata bagaimana karena akan menjabarkan. Ini dalam peran kualitatif ya, bukan kuantitatif. Menggunakan kalimat bagaimana. Tujuan penelitian itu tinggal membalik saja ya. Saya kira nggak ada masalah. Manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu ada dua. Secara teoritis sama praktis. Teoritis itu adalah digunakan untuk menambah kasanah keilmuan tentang tema yang dipilih. Misalnya tadi judulnya adalah citra lembaga, maka adalah penelitian ini diharapkan menambah kasanah keilmuan terkait dengan ilmu manajemen pendidikan Islam, terutama tentang pengembangan citra madrasah di mata masyarakat itu. Jadi nggak mungkin kalau S1 itu menemukan teori tentang ini, nggak mungkin. Ya mungkin yang menambah kasanah keilmuan itu kalau S1 itu. Penelitian terdahulu sudah saya bilang tadi ya, minimal 5 tahun terakhir dan yang mirip-mirip ya. Dan itu sebagai patokan ya. Jadi nggak boleh ya kalau saya misalnya kalau saya teliti tentang citra, maka ya mungkin ya samanya adalah pemasaran. Mungkin brand mungkin humas mungkin itu yang mepet-mepet itu. Jadi jangan kalau misalnya saya pemasaran, saya citra, saya ambil penelitian terdahulu terkait sarana prasarana, itu nggak match gitu. Itu nggak boleh. Definisi istilah operasional saya kira nggak ada. Itu adalah kata-kata yang digunakan. Definisi istilah atau operasional itu adalah penjelasan bagi pembaca supaya dia tahu skopnya itu loh. Saya citra itu apa? Ya versi daripada penulis supaya apa? Pembaca itu tidak ambigu. Gitu loh. Sehingga ketika pembaca ingin memahami skripsi itu, oh ini kata kuncinya ini loh, citra itu maksudnya di sini. Gitu loh. Minat itu maksudnya ini loh gitu loh. Ini itu. Jadi supaya apa? Pembaca itu tidak bingung. Karena apa? Bahasa itu biasanya akan multi tafsir. Secara sederhana, bahwasanya definisi istilah itu adalah bagaimana penulis itu memagari pemahaman pembaca supaya tidak lari daripada apa yang ia baca. Tuh. Dari sini paham tentang pendahuluan? Halo? Oke. Paham, Bapak. Baik. Sekarang yang bab 2 adalah landasan teori. Landasan teori adalah teori-teori, grand teori yang dikumpulkan oleh peneliti dari satu tema yang dipilih. Misalnya judul saya adalah strategi membangun citra dalam meningkatkan minat masyarakat. Maka yang saya gunakan adalah teori tentang manajemen strategik. 2 adalah terkait dengan citra, 3 adalah terkait dengan minat masyarakat. Itu harus ada.
Dan itu diambil dari teori-teori dasar atau penulis yang asli di bidang itu. Jangan ngawur ya. Itu. Ya kalau misalnya kalau teori pemasaran ya Philip Kotler. Gitu loh. Ada kadang mahasiswa itu orang yang bukan ahlinya, asal seorang penulis terus saya itu digunakan sebagai landasan teori, itu masalah. Karena apa? Itu pasti akan berbeda pemahamannya itu loh. Jadi grand teori di sini adalah diambil dari buku-buku yang sekiranya adalah pemahamannya itu adalah memang benar itu. Dan harus ada grand teori yang mendasarnya. Walaupun biasanya setelah grand teori ada teori-teori pendukung. Saya setuju kalau grand teori itu buku dari mana saja, tahun apa saja nggak masalah, asalkan orang yang menulis itu adalah di bidangnya. Tetapi kalau supporting teorinya, teori pendukungnya itu boleh dari jurnal dan sebagainya, asalkan tahunnya adalah tahun 5 tahun terakhir. Saya ulangi ya, kalau teori dasarnya itu wajib penulis yang ahli di bidangnya. Dan itu tahunnya lama nggak masalah gitu loh. Asalnya itu adalah teori dasarnya. Kalau saya bilang grand teori tadi. Setelah itu juga ada teori-teori pendukungnya. Teori-teori pendukung itu bisa diambil dari jurnal, bisa dari buku-buku baru, asalkan kurang dari 5 tahun. Gitu. Nanti harus paham tentang ini ya. Selanjutnya adalah dalam landasan teori itu juga harus membahas terkait dengan teori-teori yang akan digunakan menjawab fokus penelitian. Misalnya tadi ya, fokus penelitian adalah perencanaan, bagaimana perencanaan lembaga dalam membangun citra, bagaimana pengorganisasian lembaga dalam membangun citra, bagaimana evaluasi lembaga dalam membangun citra. Maka teori perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi itu harus ada di bab 2. Karena itulah nanti yang akan menjawab seterusnya. Dalam bahasa saya, bahwasanya landasan teori itu adalah gunanya adalah membekali, nantinya gunanya adalah membekali peneliti untuk terjun ke lapangan. Jadi, seorang peneliti wajib paham betul terkait tema yang diteliti di luar kepala. Kasus yang sering terjadi mahasiswa adalah dia tidak paham terkait dengan teori penelitiannya atau landasan teorinya, setelah itu dia langsung berangkat meneliti, akhirnya kacau. Saya ulangi ya, landasan teori itu gunanya adalah membekali seorang peneliti untuk nanti terjun di lapangan, untuk bertanya terkait dengan, untuk wawancara ya, untuk observasi, untuk dokumentasi, gitu loh. Sebagai pemahaman itu, untuk mendapatkan itu semua harus ada bekal, yaitu adalah landasan teori itu, teori-teori itu gitu loh. Yang sering terjadi, saya ulangi ya, adalah ketika mahasiswa itu nggak paham teorinya apa, langsung terjun, akhirnya apa? Asal ditanyakan saja. Yang ditanya sumbernya itu juga bingung gitu loh. Sangat aneh, yang tanya bingung, yang jawab juga akan bingung. Skripsinya, dosennya malah bingung juga membacanya gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi mohon nanti wajib beli buku itu ya, terkait dengan temanya. Jangan asal buat, apalagi asal ini ya, copy paste. Ini sering terjadi. Jadi ketika apa ya, ujian itu mahasiswa bingung gitu loh. Dia tidak memahami tema yang ia ambil gitu loh. Karena apa? Penelitian kualitatif itu, seorang peneliti adalah instrumennya, kunci penelitiannya itu sendiri. Jadi kalau tidak ada otaknya itu, tidak ada bekal terkait dengan teori, ya nanti kabur. Dalam artian apa ya? Data-datanya nggak jelas gitu loh. Karena dia nggak punya jaringnya untuk menangkap data itu. Mohon ini dipahami betul ya nanti ya itu. Itu terkait dengan landasan teori. Baik dari pendahuluan sama landasan teori, ada pertanyaan atau tidak? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Paham tapi tidak bisa kerjakan nanti ya. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Ingat, metodologi penelitian itu ilmunya. Metode penelitian itu adalah yang dilakukan peneliti ketika meneliti.
Jangan sampai salah ini ya. Masa sudah skripsi sudah jadi itu loh, tulisannya metodologi penelitian itu loh. Nah, metode penelitian itu adalah senyatanya yang peneliti lakukan ketika dia meneliti. Itu caranya. Yang A adalah pendekatan dan jenis penelitian. Kalau kualitatif ya pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya ada studi kasus, studi fenomenologi dan sebagainya. Ada multisitus dan sebagainya. Ada deskriptif gitu loh. Dan sebagainya. Harus tahu ya, jadi pendekatan kualitatif. Karena apa? Tidak menggunakan statistik. Karena apa? Dilakukan lama di situ. Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Jenis penelitian apa? Deskriptif, karena ingin menjelaskan bagaimana lembaga itu membangun citranya di masyarakat. Terkait perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasinya, misalnya seperti itu. Jadi, pendekatan dan jenis penelitian ini nanti dibuat 2 paragraf. Paragraf pertama bercerita dengan pendekatan apa yang dipakai, paragraf kedua terkait dengan jenis penelitian apa yang dipakai. Kalau bahasa saya ini adalah kelamin daripada penelitian itu. Jelasnya seperti apa. Masih ada yang salah menempatkan kelamin ya. Jelas-jelas penelitian kualitatif ditulis pendekatan kuantitatif. Ini masalah juga. Yang B adalah kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti adalah bagaimana peneliti di lokasi itu seperti apa. Dia di sana tanggapannya mereka seperti apa. Dia di sana membersamai objeknya itu seperti apa. Terus apa yang dilakukan di sana itu diceritakan gitu loh. Kehadiran peneliti itu. Berapa lama di sana? Pertama menemui siapa? Setelah itu bergaul dengan siapa saja. Itu diceritakan di kehadiran peneliti itu. Ingat ya, penelitian kualitatif itu adalah semakin lama semakin baik. Kalau perlu peneliti itu sudah berbaur langsung dengan objeknya. Sangat aneh sekali ketika saya tanya, kamu berapa kali di lokasi? 4 kali Pak, 5 kali Pak. Itu bukan penelitian kualitatif itu. Itu namanya yang ngawur, penelitian ngawur itu. Kadang saya gemes ini lihat mahasiswa seperti ini tuh. Ya semakin lama, karena apa? Supaya dia tahu betul apa yang ia ceritakan. Gini loh, penelitian kualitatif itu kan ini. Ada mahasiswa tahu ada lembaga yang begitu besar. Begitu berhasil terkait dengan tema yang ia pilih. Setelah itu dia datang ke sana, mengetahui, mengenal, memahami. Setelah itu dia ceritakan di buku atau di dalam penelitian kualitatif itu dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu skripsi atau riset tadi. Gitu loh, itu penelitian kualitatif. Yang C adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian itu kalau bisa dibuat 2 paragraf. Pertama adalah lokasi realnya, ya RT, RW, nomor telepon, apalagi jalannya, terus dari pusat kota itu berapa kilometer arah barat daya atau timur laut atau apa, dan juga suasana yang ada seperti itu di mana ya, bagaimana ya suasana sekitar lembaga itu diceritakan. Paragraf kedua itu bercerita kenapa lokasi itu dipilih sebagai tempat penelitian. Dengan alasan yang sesuai dengan temanya. Tuh. Ini sama kalau kalian nanti nikah ya. Nikah itu kan kamu tentukan, saya mau nikah dengan ini misalnya. Itu alasannya apa kan? Nah, benar penelitian juga sama seperti itu gitu loh. Harus ada alasannya. Jadi ketika menentukan pilihan itu harus ada alasannya. Ketika kamu menentukan lokasi penelitian, itu harus tahu alasannya terkait dengan temanya. Sama seperti saya bilang tadi ya, kalau kalian mau nikah, itu harus tahu alasannya. Terkait dengan alasan pernikahan loh ya. Itu mohon dipahami betul ini. Kadang mahasiswa itu lucu gitu, alasannya nggak sesuai dengan temanya ini. Tempat itu. Ini hampir sama dengan di bab 1 tadi ya, di pendahuluan. Kalau pendahuluan itu adalah urgensi tema itu segera diteliti, kalau ini adalah ke arah lokasinya. Yang
D adalah sumber data. Sumber data itu adalah dari mana data-data itu diperoleh. Kalau wawancara adalah ya orang-orang yang ada di situ yang sekiranya dia satu pelaku langsung, dua adalah yang mengetahui secara detail terkait dengan tema yang kamu pilih. Misalnya saya adalah terkait citra lembaga, pelaku langsungnya adalah humas. Saya harus wawancara dengan humas. Setelah itu adalah yang mengetahui langsung, bisa TU atau yang menentukan kebijakan, yaitu kepala sekolah. Minimal ada 3 orang yang dijadikan wawancara, minimal itu ya. Semakin banyak semakin bagus. Karena apa? Dalam penggalian sumber data penelitian kualitatif itu adalah snowball sampling ya. Semakin snowball ya, bola salju semakin turunlah semakin besar. Nah, kualitatif juga sama seperti itu, gitu loh. Kalau saya tanya humas, Pak, bagaimana lembaga ini membangun citranya? Saya gini dan sebagainya. Kalau Anda tidak percaya, silakan tanya kepala sekolah. Gitu. Selain itu, saya juga menyuruh gini kepada TU. Kalau nggak percaya terkait dengan bagaimana citra lembaga dibangun, tanyakan ke TU. Akhirnya akan merembet-rembet gitu loh, data itu gitu. Ada juga sumber data terkait observasi, yaitu peristiwa atau kejadian atau hal yang langsung dilihat oleh peneliti. Ada dokumentasi. Ingat, dokumentasi itu bukan fotomu dengan kepala sekolah yang wawancara ya, itu selfie. Dokumen itu adalah hal yang sudah berlalu terkait dengan temanya. Ini ya, mahasiswa itu kadang aneh-aneh sekali ya. Bukti dokumennya apa? Dia foto dengan kepala sekolah dimasukkan dalam bukti dokumen. Itu bukan bukti dokumen itu namanya. Itu adalah bukti selfie kalian itu loh. Jadi bukti dokumennya apa? Bukti terkait dengan tema penelitian dan itu sudah berlalu. Misalnya saya tadi membangun citra lembaga. Di situ humas pernah mengadakan bersih kegiatan kebersihan di musola-musola. Dan itu didokumentasikan tahun 2001, 2002, 2002. Nah, itulah bukti dokumen bagaimana lembaga itu membangun citranya di masyarakat gitu loh. E adalah prosedur pengumpulan data. Jadi pengumpulan datanya ada wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan juga dokumentasi. Itu cara peneliti dalam mengumpulkan data. Nanti harus ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu disesuaikan dengan fokus penelitian. Kalau fokusnya 3, maka 3 itu dibongkar satu persatu, dibuat pertanyaan yang begitu mendetail. Pertanyaan-pertanyaan mendetail itu berdasarkan dengan pemahaman daripada teori di bab 2 atau landasan teori tadi. Bisa dipahami tidak kira-kira ya? Observasi juga sama. Observasi itu dari 3 pertanyaan, dari fokus penelitian tadi. Dokumentasi juga sama, dari 3 dari fokus pertanyaan tadi. Analisis data itu menggunakan teorinya Miles and Huberman. Itu dilihat sendiri ya nanti ya, teorinya Miles and Huberman. Kalau nggak salah adalah pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Itu ada pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data itu wajib menggunakan triangulasi. Kalau kualitatif, baik itu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Sumber triangulasi kan 3 ya. Minimal dalam menggali data itu melibatkan 3 hal. Kalau triangulasi sumber, maka data itu harus diperkuat oleh 3 orang. Saya tanya ke kepala sekolah, saya tanya ke Wakahumas, saya tanya ke TU, saya tanya ke guru, minimal itu. Ada 3. Kalau mereka menangkapkan hal yang sama, berarti data itu memang benar-benar sama. Setelah itu saya cross check dengan observasi, saya lihat di lapangan. Oh enggak, bener enggak yang disampaikan kepada kepala sekolah tadi. Setelah itu triangulasi waktu. Hari ini saya lihat datanya seperti ini. Saya tanya kepala sekolah, jawabannya seperti ini. Seminggu lagi saya tanya kepala sekolah, jawabannya sama enggak? Konsisten enggak? Kalau jawabannya berbeda, berarti ada data saya perlu dipertanyakan.
Itu triangulasi waktu. Dan wawancara dalam penelitian kualitatif itu sampai datanya jenuh. Jenuh itu apa? Ketika semua orang mengatakan sama seperti itu jenuh. Baik, dari sini ada pertanyaan atau tidak? Halo? Terkait analisis data itu tadi menurut siapa? Miles and Huberman. Itu dicari banyak sekali itu di internet. Jadi ada reduksi data, saya lupa ya. Ada reduksi data, pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Itu banyak sekali teorinya. Baik, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan ke contoh penelitian, proposal penelitian. Nah, ini sebagai contoh ya. Saya bilang tadi di judul itu harus ada apa? Pola, dari subjek, objek, apa lagi? Subjek, objek, tempat, dan juga tahun. Polanya, ini judulnya, strategi membangun brand image dalam meningkatkan minat masyarakat di lembaga pendidikan Islam. Studi multisitus di MA Ma'arif Udanau dan MA Ma'arif Kota Blitar tahun 2021. Polanya adalah strategi membangun brand image dalam, dalam meningkatkan minat masyarakat. Itu polanya. Jadi di sini peneliti itu ingin menggali cara lembaga dalam membangun brand image-nya. Ini polanya. Ada subjek mayor dan minornya, yaitu brand image sama minat masyarakat. Objeknya di lembaga pendidikan Islam ya. Tempatnya di ini MA Ma'arif Udanau dan itu tahunnya 2021. Minimal seperti itulah. Kalau mayor saya nggak masalah, misalnya strategi membangun brand image di lembaga pendidikan Islam itu bisa gitu, tanpa minat masyarakat itu. Setelah itu konteks penelitian ya, saya bilang tadi latar belakang ya dalam di kuantitatif. Ini, jadi konteks penelitian itu awalnya itu berbicara secara umum dulu. Nanti langsung mengerucut ke semakin khusus gitu loh. Dan terus arahnya nanti ke lembaga yang dituju. Jadi di konteks penelitian ini jangan banyak teori. Bahkan kalau perlu tidak ada teori, tapi ada data-data. Misalnya ini. Misalnya ini apa nih? Nih. Dia. Ini misalnya ini footnote 5 sama 6. Footnote 6 misalnya, UNESCO dan EVA GMR melansir peringkat kualitas pendidikan di Indonesia Asia Tenggara menempati peringkat kelima di bawah Singapura. Itu kan data kan, bukan teori gitu loh. Yang footnote 5 misalnya, yang melaporkan bahwa peringkat kualitas indeks pembangunan manusia Indonesia saat ini menduduki peringkat 110 dari 188 negara tahun 2016. Itu kan data, bukan teori. Jadi perbanyak datanya ya. Ini misalnya ini, peluang pengembangan lembaga Indonesia semakin meningkat karena ini jumlah sebagainya, data-data yang ada. Itu misalnya. Jadi boleh ada teori, tapi
itu sebuah pernyataan kalau bisa ya, bukan teori dasar, pernyataan gitu. Terus sampai mengarah kepada ini, apa namanya, lembaga yang dia teliti. Ini MA Ma'arif Blitar, MA Ma'arif Danau dan sebagainya. Dan juga ini ada studi pendahuluan dari wawancara awal dengan salah satu guru. Ini kan studi pendahuluan, harus ada proposalis studi pendahuluan. Tuh. Demikian juga dengan observasi awal peneliti di yang melihat meningkatnya jumlah pengunjung di keterangan tabel web MA ini. Itu adalah ini. Dan ingat pakai footnote ya, kita itu pakai footnote. Pada fokus ya, ini tadi saya bilang fokus penelitian. Fokus itu menggunakan kata bagaimana. Dan fokus 1, 2, 3, 4, atau mungkin kalau menjelaskan pakai 3, itu harus seritme. Misalnya ini adalah bagaimana pendekatan, bagaimana metode, bagaimana teknik, dan bagaimana evaluasi. Itu kan seritme, serentet gitu loh. Jangan pisah-pisah gitu loh. Bagaimana pendekatan misalnya. 2, bagaimana dampak buruknya gitu. 3, bagaimana peluang. Itu kan nggak zigzag gitu. Itu nggak bisa. Kalau bisa satu paket. Bahkan kalau bisa adalah sebuah diambil dari sebuah teori yang jelas. Kalau tadi saya bilang ini kan teorinya dalam pembelajaran kan ini kan. Ada pendekatan, metode, dan teknik. Kalau menggunakan teorinya fungsi-fungsi manajemen, ya bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana perencanaan, bagaimana pengorganisasian, bagaimana pelaksanaan, dan bagaimana evaluasi. Kalau menggunakan teknik teori manajemen strategik adalah bagaimana formulasi dalam membangun brand image, bagaimana pelaksanaan dalam membangun brand image, dan bagaimana evaluasi dalam membangun brand image. Itu kalau menggunakan manajemen strategik. Ini harus seirama. Jadi ini kuncinya daripada penelitian itu. Fokus inilah nanti yang dibongkar habis-habisan dari bab 4, 5, 6. Maka biasanya kalau dosen itu melihat sebuah proposal, itu judul sama ini biasanya dilihat. Ini pas nggak? Ini sesuai nggak? Itu loh. Ya ini, judul sama fokus ini. Tujuan penelitian itu tinggal balik saja, ini nggak ada masalah ya. Mendeskripsikan dan sebagainya, ini nggak masalah. Kegunaan penelitian saya bilang tadi ya, secara teoritis dan secara praktis. Teoritis itu ini seperti ini. Memberikan sumbangan tentang konsep, membangun brand image. Konsep itu kan teoritis. Praktis itu adalah orang-orang yang sekiranya berkaitan langsung dengan penelitian itu bisa memanfaatkan, misalnya pimpinan, top manager, pemangku kepentingan pendidikan Islam gitu. Itu kan orang-orang yang kiranya mereka menggunakan penelitian itu. Jangan bagi peneliti, itu nggak enak gunanya bagi penelitian. Bagi penulis peneliti selanjutnya itu kan nggak praktis kan. Praktis yang dimaksud itu adalah untuk siapa penelitian itu nanti bisa dimanfaatkan gitu loh. Jangan untuk penelitian yang selanjutnya, jangan bagi peneliti, itu nggak pas itu. Dalam artian kegunaan secara praktis itu adalah orang yang nantinya bisa atau mau memanfaatkan penelitian itu sebagai apa gitu loh. Ini yang mahasiswa kadang itu aneh ya. Bagi peneliti kadang itu. Saya kan juga gemes ini lihat mahasiswa seperti ini. Penegasan istilah saya bilang tadi ya. Penegasan istilah itu digunakan supaya apa? Orang itu tidak lari dalam pemahamannya daripada skripsi itu. Kalau saya bilang tadi adalah pagarnya. Sehingga kalau orang itu bingung apa sih maksud daripada minat masyarakat, di sini sudah jelas kan bahwa minat masyarakat adalah daya pikat terhadap suatu objek gitu. Dan juga di deskripsi di penegasan istilah ini juga konseptualnya juga harus ada terkait fokusnya tadi, supaya orang itu nggak bingung gitu. Ini mau apa sih lembaga penelitian itu kan? Saya ulang dan ulangi lagi ya. Penelitian itu supaya dibaca orang lain, dipahami orang lain, dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau penelitinya bisa baca, memahami, tapi orang lain nggak bisa baca, berarti penelitian tulisan yang gagal. Karena tulisan itu untuk orang lain, bukan untuk diri peneliti itu sendiri.
Ini footnote-nya ya. Ini secara operasional ya, secara struktural. Kajian pustaka seperti saya bilang tadi ya. Ini adalah sudah masuk kepada bab 2. Apa itu brand image lembaga pendidikan Islam? Ini sudah temamu. Kalau temamu adalah supervisi ya, kamu cerita supervisi. Ini konsepnya apa? Ini teori-teori ya. Dan teori-teori ini adalah teori-teori dasar ya. Ada gambaran-gambarnya ini. Ini Philip Kotler yang dipakai ini. Pentingnya brand image dan sebagainya ini harus lengkap secara detail ya. Jadi inilah yang digunakan peneliti nantinya untuk masuk ke lapangan. Dan peneliti harus paham betul dengan landasan teori ini. Sampai tidak paham itu jangan aneh bin ajaib ketika penelitiannya selesai gitu loh. Ini satu proposalnya 125 halaman loh ya. Itu mahasiswa kadang kayak buat proposal kayak buat makalah gitu loh. Ini baru minat masyarakat. Apa sih minat, pengertian minat misalnya. Apa lagi? Faktor-faktor yang mempengaruhi minat itu. Kepuasan pelanggan dan sebagainya. Ini bagian daripada minat itu. Ini kalau ada gambar-gambar seperti ini gitu. Teori-teorinya ya. Ini juga gitu. Satu dua proposal aja 125 loh. Mahasiswa kadang 80 jadi skripsi. Saya heran gitu loh. Skripsi tulis nggak jelas gitu bisa. Aduh. Ya tapi nggak apa-apa lah. Karena saya bilang tadi ya, skripsi yang baik itu selesai pada waktunya gitu loh. Walaupun acak-acakan yang penting udah ujian, udah lulus, udah S1 gitu. Atau kenyataannya nggak ini. Ini ya saya bilang ya. Tadi bahwasanya salah satu di antara landasan teori itu harus ada dalam apa tadi? Fokus penelitian ini. Apa itu pendekatan? Dijelaskan. Pendekatan individual, sosial itu. Apa sih metode? Ini kan sesuai dengan fokusnya tadi. Karena fokusnya tadi menggunakan apa itu pendekatan, metode, teknik, dan evaluasi. Gitu. Ini apa ya? Majalah dinding. Majalah dinding. Buletin. Papan pengumuman. Apa ini? Kita langsung ke metode penelitian. Ceramah. Bentar ya. Apa ini? Mengatakan produk evaluasi. Panjang sekali. Penelitian terdahulu bahkan ini. Ini ya, penelitian terdahulu itu kalau bisa dibahas seperti ini. Apa penelitian terdahulu, persamaannya apa, perbedaannya apa. Persamaan dan perbedaan yang akan kamu teliti loh ya. Paradigma ini nggak paham, nggak usah. Nah ini nih. Ini saya bilang tadi ya. Ini metode penelitian. Ini bab 3. Ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatannya adalah kualitatif, jenisnya apa. Dan ini harus by teori. Atasnya ada teori, footnote, baru apa yang kamu lakukan. Gitu loh. Misalnya ini ya. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian ini proses perolehan data yang disesuaikan dengan teliti sampai dengan holistik ini ya. Tahu holistik ini ya. Nih, 155 ini.
Setelah itu di bawahnya dijelaskan, oleh karena itu peneliti berupaya menggali dan mendeskripsikan tentang pendekatan, metode, teknik, dan evaluasi lembaga pendidikan Islam dalam membangun citranya sebagai salah satu usaha agar tetap dikenal dan diminati masyarakat luas. Jadi awalnya ada teori, setelah itu bagaimana penelitian ini dilakukan gitu loh. Penjelasannya itu. Paragraf kedua juga sama, menggunakan rancangan penelitian studi multisitus dan sebagainya. Sampai footnote, di mana penelitian ini menggali secara mendalam dua lokasi pendidikan Islam yang digali persamaan karakteristik dan kesamaan objek teliti. Itu kan. Tuh. Kehadiran peneliti saya bilang tadi ya. Lokasi penelitian. Ini ya ada letaknya ya. Lejen Suprapto apa itu. Terus ada keterangan menarik untuk diteliti karena usaha pencitraan yang dilakukan Imam Arif bertujuan untuk membesarkan ponpes tersebut. Dalam artian pencitraan bertujuan agar masyarakat mengenal dan berminat terhadap tawaran-tawaran pendidikan yang disediakan Yayasan Nurul Ulum, baik dari segi pendidikan tingkat MTS, MA, dan juga Salafi itu. Saya itu objek satunya lagi. Jadi ini dua objek ya. Kalau jenengan nanti dua lokasi. Kalau nanti jenengan satu lokasi aja. Data dan sumber data. Data itu apa? Sumber data itu apa? Ini sumber data. Sumber data. Ini narasumber. Informan. Terus ada apa ini? Peristiwa atau aktivitas, ada lokasi. Itu sebagai sumber datanya. Dan juga ada ini, dokumen. Teknik pengumpulan data seperti saya bilang tadi ya, ada observasi, ada wawancara, ada dokumentasi. Teknik analisis data yang jenengan tanyakan tadi ya. Tuh. Ini menggunakan teori Miles and Huberman ya. Nah, ini karena dua lokasi ya, analisis data situs tunggal. Ini ya, ini teorinya Miles and Huberman. Data collecting, data reduction, data display, dan drawing conclusion ini. Ada reduksi data. Ini ya yang salah satu kalian tanyakan Miles and Huberman tadi ya. Ada reduksi data. Data itu kan awalnya dikumpulkan kan. Kalian terjun ke lapangan kan, mengumpulkan data kan. Setelah itu dikurangi, dipilah-pilah datanya. Ya nggak perlu dibuang. Yang sesuai dikumpulkan. Setelah itu disajikan sesuai dengan fokus 1, 2, 3. Setelah itu ditarik kesimpulannya. Seperti apa sih data dan kesimpulan itu? Kan penelitian kualitatif itu kan mengumpulkan fakta atau informasi dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan fokus. Setelah data-data itu terkumpul, maka disimpulkan, oh ini loh, gitu loh. Nih. Bahkan ini ada analisis data setelah penelitian. Lintas situs ya, ini karena dua lokasi. Kira nggak masalah ini. Keabsahan data, kalau ini secara lengkap ya, ada uji kredibilitas. Kalau kalian nggak usah aja nanti, terlalu ribet ini. Ada transferabilitas, ada dependabilitas, ada konfirmabilitas. Saya kira ini nggak perlu buat kalian. Baik, sejauh ini ada pertanyaan enggak? Silakan. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, gimana? Ada pertanyaan enggak? Ini mana anunya? Meetingnya. Oh, ini. Berhenti. Oh. Baik, ada pertanyaan atau tidak terkait dengan ini tadi? Bisa paham, Mbak? 1 jam kita.